Shalom saudara yang kasih Tuhan. Pagi hari ini saya akan membagikan renungan dengan tema Destiny Tuhan bagi kita. Firman Tuhan terambil dari Yeremia 1 ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata demikian. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Saudara, Yeremia sempat meragukan firman Tuhan. Saudara bisa membaca dalam Yeremia 1 ayat yang ke-6 dan seterusnya. Di dalam ayat-ayat tersebut, Yeremia bercakap-cakap dengan Tuhan. Dan pada saat itu, Yeremia sempat meragukan firman Tuhan. Saudara bisa baca di ayat yang ke-6. Yeremia menjawab Tuhan seperti demikian. Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Apa saudara? Yeremia merasa bahwa dia masih muda, dia tidak layak, tidak pantas untuk menjadi seorang nabi. Padahal Tuhan sudah menetapkan destininya bagi Yeremia sebagai nabi bagi bangsa-bangsa. Saudara bisa melihat Yeremia tergolong sebagai nabi-nabi besar. Selain Yesaya, Yehezkiel, Daniel, di situ ada Yeremia. Dia terpanggil, dia terpilih untuk menjadi nabinya Tuhan. Ya, dia tergolong sebagai nabi-nabi besar. Tetapi lihat saudara, pada awalnya Yeremia sempat meragukan firman Tuhan. Tetapi di ayat yang ke-7, Tuhan kembali menjawab Yeremia, "Janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan." Saudara, Tuhan terus menetapkan, Tuhan terus menguatkan Yeremia untuk dia percaya untuk menjadi nabinya Tuhan. Maka itu Tuhan terus meyakinkan Yeremia bahwa dia sudah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi seorang nabi. Yeremia sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi nabinya Tuhan. Dan di ayat ke-8, Tuhan kembali memberi keyakinan kepada Yeremia dengan mengatakan, "Janganlah takut kepada mereka, sebab Aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau." Demikianlah firman Tuhan. Saudara, pada saat itu Yeremia masih berumur 20 tahun. Di sini mungkin ada saudara yang masih berumur 20 tahun. Memang 20 tahun itu tergolong masih muda ya saudara. Tetapi kalau Tuhan sudah menetapkan destininya bagi kita, apapun tidak bisa menghalanginya saudara. Keadaan, kondisi, masalah apapun tidak dapat menghalangi destiny Tuhan bagi kita. Sama halnya dengan yang dialami Yeremia pada saat itu. Mungkin dia masih muda, tapi itu tidak bisa menghalangi destiny Tuhan bagi Yeremia. Yeremia terus dipakai oleh Tuhan untuk bernubuat dan memperingatkan umat Tuhan tentang bencana yang akan menimpa mereka karena mereka berdosa dan menyembah berhala. Pada saat itu, Yeremia dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa untuk bernubuat, saudara. Untuk menyampaikan, memberitakan firman Tuhan kepada bangsa Israel yang sudah menyimpang dan berdosa, ya, mereka menyembah berhala. Dan di situ Yeremia dipakai sebagai nabi Tuhan untuk mengingatkan, untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk menyampaikan pertobatan kepada bangsa Israel. Saudara, seorang hamba Tuhan dari Amerika pernah mengatakan seperti ini, "Jesus hasn't changed his mind about your purpose and your destiny." Artinya, saudara, ketika Tuhan menentukan destininya dalam hidup kita, Ia tidak akan mengubahnya dan Ia
pasti akan menggenapinya. Percayakah saudara akan hal itu? Kalau Tuhan sudah menetapkan destininya bagi hidupmu, entah itu kamu akan menjadi seorang hamba Tuhan, entah itu kamu akan menjadi seorang pengusaha, entah itu kamu akan menjadi seorang pengajar, guru, dosen, menjadi seorang entrepreneur, menjadi apapun yang pasti menjadi berkat bagi banyak orang, tidak ada yang dapat menghalangi destiny Tuhan. Tuhan sudah punya blueprint dalam kehidupan kita semua, ya. Tuhan mengenal kita jauh lebih dalam dan jauh lebih dahulu dari siapapun, bahkan dari orang tua kita sendiri. Karena tadi dikatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, ya, dikatakan seperti ini. Sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah mengenal engkau. Artinya Tuhan mengenal kita jauh lebih dalam dari siapapun, bahkan dari orang tua kita, bahkan dari diri kita sekalipun. Percayalah saudara, Tuhan sudah menetapkan destiny bagi kita sebelum kita lahir ke dalam dunia ini. Dan yang pasti, Tuhan akan membawa kita pada destiny itu. Sekalipun mungkin hari-hari ini kita masih jatuh bangun, saudara, ya. Kita masih kadangkala lemah. Kita mungkin kadangkala masih jatuh dalam dosa. Kita mungkin kadangkala ingin menyerah. Kadangkala mungkin kita bingung, saudara, ya. Kita anxiety, takut, bimbang, stres, cemas, dan lain sebagainya. Saudara, percayalah, Tuhan tetap menunggu hidupmu untuk engkau menggenapi destininya yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidupmu. Tuhan akan terus mengejar kita untuk menarik kita kembali. Ya, mungkin kita ingin lari, ya. Kita berusaha melarikan diri, kita ingin mencari destiny kita sendiri. Percayalah saudara, saudara tidak akan berhasil melakukan itu, karena Tuhan akan terus mengejar saudara untuk kamu kembali kepada destiny-nya. Ingatlah saudara, Tuhan tidak pernah main-main dengan hidup kita. Tuhan sudah menyiapkan satu tujuan hidup yang mulia bagi kita. Tidak ada dari antara kita seorang pun yang lahir tanpa tujuan. Mungkin orang tua kita melahirkan kita tanpa tujuan, ya. Ya, kadang-kala karena mungkin saking banyaknya anak, ya, orang tua bingung, ya, anaknya mau jadi apa, ya, akan bagaimana. Tetapi percayalah, Tuhan tidak pernah bingung. Tuhan sudah menetapkan engkau sesuai dengan destiny-nya. Tuhan punya tujuan yang jelas untuk hidupmu. Sekalipun mungkin kita saat ini nggak jelas, kita bingung mau kemana. Tetapi saat engkau datang kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan arahan. Tuhan akan meng-guide saudara. Tuhan akan memberikan direction, arahan kepada saudara sesuai dengan tujuan yang sudah Tuhan tetapkan buat saudara. Firman Tuhan kepada Nabi Yeremia adalah firman Tuhan bagi kita semua juga. Amin, saudara. Ya, Tuhan sudah menetapkan destiny-nya bagi kita sebelum kita keluar dari kandungan ibu kita. Itulah firman Tuhan kepada Nabi Yeremia. Tapi itu juga firman Tuhan bagi kita semua. Jadi, saudara, apapun yang terjadi dalam hidupmu saat ini, percayalah, dan ini hal yang pasti, Tuhan akan tetap membawa kita pada destiny yang sudah Tuhan tetapkan bagi kita dari semula. So, hari-hari ini saudara, apapun yang saudara hadapi, ya, kesulitan, tantangan, tekanan apapun, ya, ingat, Tuhan belum selesai.
Tuhan masih punya agenda. Tuhan masih punya rencana. Tuhan punya destiny untuk hidupmu. Jangan pernah menyerah, maju terus di dalam Tuhan. Saya percaya suatu saat nanti kamu akan melihat rencana besar Tuhan dalam hidupmu. Amin. Semoga semua diberkati dengan renungan pagi hari ini, dan kiranya kasih karunia anugerah Tuhan memenuhi dan menyertai kita semua senantiasa mulai hari ini sampai selamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.